Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita diberikan limpahan karunia dan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengucapkan salat dan salam untuk baginda Nabi kita, Nabi yang mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kembali pelajaran tentang sirah. Kita sudah sebutkan pekan lalu beberapa poin dalam Quran surah Al-Anfal yang menjadi pelajaran-pelajaran penting pada peristiwa Perang Badar. Selanjutnya, Syekh Safiur Rahman melanjutkan peristiwa yang selanjutnya. Beliau mengatakan, kita baca dulu. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa fis sanati tsaniyati minal hijrati furida siyamu Ramadan wa furidat zakatul fitri wa buyinat ansibatuz zakatil ukhra wa kanat faridatu zakatil fitri wa tafsilu ansibatiz zakatil ukhra takhfifan likathirin minal awzari allati yu'aniha adadun kabirun minal muhajirina allaji'in alladzina kanu fuqara'a la yastati'una darban fil ardi. Wa min ahsanil mawaqi' wa arwa'is sadafat anna awwala 'idin ta'idu bihil muslimuna fi hayatihim huwal 'idul ladzi waqa'a fi Syawal sanah thaniyah hijrah ithral fathil mubin alladhi hasalu alaihi fi ghazwati Badr. Fama arwa'a hadzal 'id aw fama arwa'a hadzal 'id as-sa'id alladhi jaa'a bihi Allahu ba'da an tawajjuh himmatuhum bitajil fathi wal 'izzi. Wa ma arwaqa manzara tilka as-salati allati salluha ba'da an kharaju min buyutihim yarfa'una aswatahum bit-takbiri wat-tauhid wat-tahmid wa qad fadat qulubuhum raghbatan ila Allah wa haninan ila rahmatihi wa ridwanihi ba'da ma awwalahum minan ni'am wa ayyadahum bihi minan nasr. Wa dzakarahum bidzalika qailan wadhkuru id antum qalilum mustad'afuna fil ardi takhafuna an yatakhaffafakumun nasu fa'awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun. Quran surah apa ini? Wadhkuru id antum qalilum Al-Anfal ayat 26. Baik. Setelah peristiwa Perang Badar itu. Jadi Perang Badar terjadi pada bulan apa? Bulan Ramadan. Masya Allah. Bulan Ramadan terjadi Perang Badar. Nah, ketika mereka kembali dari Perang Badar itu, kata beliau, wa fis sanatis tsaniyah minal hijrah furida siyamu Ramadan. Jadi
Ramadan atau ketika mereka perang Badar itu, saat itulah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan. Ya, karena perang Badar terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Ya. Maka otomatis mereka itu ketika perang Badar itulah atau sebelum perang Badar itu diwajibkan puasa Ramadan. Ya. Jadi peristiwa yang sangat penting. Rasulullah SAW disuruh oleh Allah untuk melawan orang kafir Quraisy di bulan Ramadan yang merupakan Ramadan pertama. Ya. Jadi mereka itu pertama diwajibkan puasa Ramadan. Ya, walaupun sebelumnya disebutkan puasa itu sebelum puasa Ramadan ada puasa yang diwajibkan, yaitu puasa Asyura. Ya. Sebelum Ramadan diwajibkan, Rasulullah SAW mewajibkan kepada mereka puasa Asyura. Setelah tahun kedua Hijriah, baru Ramadan diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ketika itu juga mereka disuruh oleh Allah melawan orang-orang musyrikin. Ya, jadi terbayang itu, baru pertama berpuasa, langsung disuruh perang. Nah, kalau kita itu berat sekali ternyata. Berat perang dalam keadaan berpuasa. Ya. Tapi itulah cara Allah Subhanahu wa taala mendidik Rasulnya dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, menguji keimanan dan ketakwaan mereka. Ya. Makanya dalam Quran surah Al-Anfal itu di awal-awalnya, ya, Allah mengatakan, ya, bahwa ada dua pilihan, yang satu disukai dan yang satu dirasakan berat, ya, oleh kaum muslimin. Ya, yang disukai itu adalah mereka mendapatkan ghanimah atau yang mendapatkan bukan ghanimah, mendapatkan hartanya Abu Sufyan itu. Ya. Tapi itu tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa idh ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum. Wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum. Ya. Wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepada kalian ihdat ta'ifatain, salah satu dari dua kelompok. Bahwasanya salah satu dari dua kelompok itu pasti akan menjadi milik kalian. Ya. Dan di antara dua kelompok itu Allah mengatakan wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum. Kalian berkeinginan bahwa kelompok yang tidak ada ghairu dzati syaukah, artinya kelompok yang tidak punya tidak punya tantangan yang besar, ya, itu yang akan kalian hadapi. Ya. Jadi kaum muslimin inginnya itu menghadapi kelompoknya Abu Sufyan itu, atau kafilahnya Abu Sufyan. Karena itu tantangannya tidak besar. Karena mereka hanya membawa harta saja. Dan hanya terdiri dari 40 orang saja. Itu ghairu dzati syaukah. Takunu lakum. Itu yang menjadi tujuannya. Ya. Ternyata apa? Ya. Wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bi kalimati. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menginginkan yang lain. Allah ingin yuridullahu an yuhiqqal haqqa, untuk menampakkan, memenangkan kebenaran bi kalimatihi, dengan kalimat-kalimatnya, ya, dengan syariatnya, dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqta'a dabiral kafirin. Dan Allah menginginkan untuk memutuskan, ya, kezaliman orang-orang kafir itu. Nah, makanya
Allah Subhanahu wa taala memberikan taifah yang kedua, nah, yaitu pasukan yang datang dari Mekah. Nah, itulah terjadinya perang Badar. Nah, dan ketika itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mewajibkan puasa Ramadan. Dan pada tahun yang sama diwajibkan juga zakatul fitri. Diwajibkan zakatul fitri dan dijelaskan ansibatuz zakah wa buyinat ansibatuz zakatil ukhra. Dan pada tahun itu juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ansibah, pembagian-pembagian zakat. Ya. Innamas shadaqatul fuqara wal masakin dan seterusnya dalam Quran surah Taubah. Jadi dijelaskan juga ansibatuz zakah, pembagian-pembagian zakat pada tahun itu juga. Ya. Jadi ini beberapa peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Diwajibkannya puasa Ramadan, diwajibkannya zakat, kemudian dijelaskannya pembagian-pembagian zakat, dan juga diizinkannya oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengangkat senjata. Nah, ini peristiwa yang sangat penting. Kemudian hikmah di antara hikmah yang diturunkan adalah hikmah dari zakatul fitri. Ya. Wa kanat faridatu zakatil fitri wa tafsilu ansibatiz zakatil ukhra takhfifan likathirin minal auzar allati yu'aniha adadun kabirun minal muhajirin al-laji'in. Ya. Di antara hikmah diwajibkannya zakatul fitri, ya, selain zakatul mal, ya, zakatul fitri kata beliau adalah hikmahnya diantaranya adalah untuk meringankan beban yang dihadapi oleh kaum muhajirin yang al-laji'in. Al-laji' itu yang mengungsi, ya, ibaratnya pengungsi. Kenapa kaum muslimin yang datang dari Mekah ke Madinah itu tidak bawa apa-apa? Ya, di tahun pertama Hijriah mereka sudah mulai berhijrah ke Madinah, kemudian tentu hidup 1 tahun di tempat orang, ya, dalam kondisi yang tidak membawa modal apa-apa, itu tentu banyak yang belum bisa menghidupi dirinya sendiri. Ya, karena kan banyak itu kaum muhajirin yang pindah ke Madinah. Dan sebagian besar tidak bawa apa-apa dari Mekah. Bahkan orang yang kaya mereka seperti siapa? Suhaib Ar-Rumi pun tidak bawa harta. Ya. Jadi kalau dalam logika kita memulai hidup baru di tempat yang baru dari nol itu kan tidak mudah. Ya. Dan waktu yang 1 tahun itu tentu belum banyak yang bisa dilakukan. Ya, andaikan mulai usaha mungkin masih tertatih-tatih, ya, masih tertatih-tatih. Apalagi usahanya tanpa modal. Ya. Usaha yang pakai modal saja kalau 1 tahun itu masih belum ada untungnya biasa kan. Ya. Masih kita baru mengembalikan modal-modal kita yang kita pakai itu. Apalagi kalau usahanya tidak pakai modal. Ya. Maka mereka pun mengerjakan apa yang bisa mereka kerjakan, yang penting bisa makan. Nah, maka salah satu hikmah di antara zakatul fitri diwajibkan pada saat itu adalah takhfif, artinya untuk meringankan beban. Ya, meringankan beban kaum muhajirin yang ketika itu ekonominya masih sangat sulit. Ya. Makanya zakatul fitri itu diwajibkan dalam bentuk makanan. Entah itu kurma, sa' minat tamar, atau sa' min syair. Atau dalam hadis yang lain disebutkan sa' min ta'am. Ya. Sa' min syair, sa' min tamar, atau sa' min ta'am. Ya. Jadi diwajibkan 1 sa' berupa
makanan. Ya, karena hikmahnya memang untuk meringankan beban. Minimal orang itu bisa makanlah dulu, ya. Nah, tidak usah dikasih yang terlalu banyak dulu. Ya, karena mereka butuhkan yang pertama-tama adalah makan. Ya. Maka itu hikmahnya. Alladzina kanu fuqara la yastati'una darban fil ardi. Yang mana mereka itu orang-orang fakir. Di Mekah kaya, di Madinah jadi fakir karena memang tidak bawa apa-apa. La yastati'una darban. Dan mereka belum bisa melakukan darban fil ardi, belum bisa mencari nafkah di muka bumi secara baik. Ya. Atau ekonominya belum stabil lah bahasa kita. Ya. Ekonominya belum stabil. Ya. Walaupun ada beberapa orang yang sudah mulai merangkak, ya, seperti siapa yang kaya, Abdurrahman bin Auf sudah mulai merangkak. Tapi kan bukan cuma Abdurrahman bin Auf itu muhajirin, ya, banyak orang lain lagi, ya. Banyak orang lain yang kecakapannya cari nafkah tidak secakap Abdurrahman bin Auf, ya, tidak secakap Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf satu kali ke pasar dia sudah mulai bisa bisa mengetahui seluk-beluk dan lain sebagainya. Ya, karena dia orang cakap dalam berbisnis. Ya, tapi kan tidak semua orang sama seperti itu. Ya. Banyak juga kasihan yang datang ini kan ada yang dari Mekah itu ada termasuk mereka itu budak seperti Bilal dan ya. Ketika mereka di Mekah kan mereka hidup di bawah naungan majikannya. Ya. Mereka tidak leluasa. Ya. Ketika mereka bebas ya, dari perbudakan itu, otomatis menyesuaikan diri lagi. Ya. Menyesuaikan diri dengan kehidupan yang baru. Apalagi setelah itu pindah lagi tempat. Ya tentu kehidupannya tidak secepat itu stabilnya. Ya. Maka di antara hikmah zakat adalah, makanya dalam hadis disebutkan zakat itu tu'matun lil fuqara'i wal masakin. Ya. Tuhratun lis shaim wa tu'matun lil fuqara'i wal masakin. Ya, jadi tujuan zakat fitri pertama itu untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa. Dan yang kedua untuk memberi makan kepada fakir miskin. Ya, itu kisah atau histori pensyariatan zakatul fitri sesuai dengan kondisi pada saat itu. Ya. Kemudian di tahun itu juga disyariatkan salat Idul Fitri. Ya, jadi tahun kedua Hijriyah juga disyariatkan salat Idul Fitri. Dan beliau mengatakan wa min ahsanil mawaqi' wa arwa'is sadafat anna awwala 'idin ta'idu bihil muslimuna fi hayatihim huwal 'id al-fitri alladhi waqa fi Syawal as-sanah ats-tsaniyah min al-hijrah. Dan di antara mawaqi atau peristiwa yang sangat agung, yang sangat indah, ya, dan fenomena yang sangat menyejukkan jiwa adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan Id yang pertama kalinya. Ya, yaitu Idul Fitri. Ya, Idul Fitri yang juga disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah. Ya. Jadi setelah sekian banyak ujian, Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa bahasa kita tasliyah, ya. Beberapa hal yang bisa membuat kaum muslimin bergembira. Ya. Ya, setelah diuji dengan diuji dengan peperangan, diuji dengan puasa, Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka kabar gembira dengan zakatul fitri. Ya. Sehingga orang-orang yang fakir pun masih bisa bergembira. Kemudian
diberikan kabar gembira yang dalam bentuk yang lain, punya Id, ya, punya hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri yang dikerjakan setelah kemenangan pada perang Badar. Ya, jadi dua kemenangan. Ya, pertama kemenangan di perang, ya. Kedua kemenangan setelah lulus dari ujian itu. Ya, lulus dari ujian puasa bagi yang tidak ikut perang. Ya. Kemudian mendapatkan kemenangan dalam peperangan bagi pasukan yang ikut perang. Jadi di situ ada dua kegembiraan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Maka itulah yang menjadi Al-Id As-Sa'id, hari raya yang sangat membahagiakan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka sudah diberikan kemenangan sebelumnya. Jadi kemenangan dalam perang Badar, mereka mendapatkan ghanimah, kemudian mereka mendapatkan harta rampasan dan mendapatkan tawanan-tawanan yang bisa bisa mengajarkan kepada anak-anak mereka membaca dan menulis dan seterusnya. Ya. Kemudian diakhiri dengan kabar gembira sholat Id. Makanya ketika itu sebuah monumen itu, bukan fenomena, apa yang biasa kita sebutkan momentum, ya, momentum yang sangat indah. Ya, ketika mereka sholat Idul Fitri pertama itu, ketika mereka bertakbir itu terasa, ya, terasa ketika bertakbir, ketika bertasbih, bertahmid, ya, itu terasa syahdunya. Ya. Makanya setelah Quran ayat puasa itu Allah mengatakan walitukabbirullaha wala'allakum tashkurun. Ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya. Jadi momentum itu sangat syahdu sekali. Ya, momentum Idul Fitri yang pertama itu. Jadi sekian banyak peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah itu, Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan momentum kepada mereka untuk bersyukur, bertakbir, mengagungkan kalimat Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menampakkan syiar-syiar agama Islam. Ya. Sehingga fadat qulubuhum raghbatan ilallah. Ya, sehingga hati mereka menjadi, ya, banjir dengan apa? Banjir dengan kecintaan kepada Allah. Ya, fadat qulubuhum. Fadat itu dari kata fayadhan. Fayadhan itu artinya banjir. Ya. Apa yang banjir di sini bukan air. Tapi yang banjir adalah raghbah. Raghbah itu kecintaan. Ya. Jadi terasa sekali kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala itu begitu besar. Dan mereka merasakan begitu besarnya nikmat Allah yang diberikan kepada mereka. Setelah sekian lama, ya, di Mekah 13 tahun dalam kondisi yang tertekan, tidak bisa bikin apa-apa. Ya. Bahkan Nabi SAW pernah diboikot selama 3 tahun penuh. Ya, tidak bisa bikin apa-apa. Begitu tahun kedua Hijriah, ya, dan Ramadan itu bulan keberapa? Bulan ke-9. Ya. Jadi 1 tahun 9 bulan. Ya. Baru 1 tahun 9 bulan Allah sudah mulai menampakkan dia punya anugerah kepada kaum muslimin. Ya. Jadi kalau kita itu menderita lama, tiba-tiba ada berita gembira, itu senangnya bukan main. Ya, senangnya bukan main. Bayangkan 13 tahun tambah 1 tahun di Madinah dalam kondisi yang masih tidak stabil, ya 14 tahun. 14 tahun bayangkan menderita. Ya. Menderita baik dalam tekanan orang Quraisy, kemudian
yang tinggal di pojok-pojok masjid, kasihan, yang disebut dengan ahlus suffah itu, mereka tidur di masjid, hidup di rumahnya orang-orang Ansor, banyak yang bekerja di kebunnya orang Ansor. Pokoknya tidak stabil lah kehidupan. Nah, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa momentum kegembiraan. Maka fadat qulubuhum raghbatan ilallah. Maka hati mereka dibanjiri dengan kecintaan kepada Allah, wa haninan ila rahmatihi wa ridwanihi. Dan mereka merindukan rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala ba'dama awwalahum minan ni'am wa ayyadahum bihi minan nasr. Setelah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada mereka nikmat-nikmatnya. Jadi nikmat ketika perang Badar menang itu nikmat yang paling besar. Karena apa? Karena kaum muslimin bisa merasa lega sedikit bahwa selama ini orang-orang yang menzalimi kita, atau yang menganggap kita sebagai musuh besarnya, menekan dan lain sebagainya, ternyata bisa dikalahkan. Sehingga hidup menjadi terasa lega. Terasa lega. Beban belenggu yang begitu besar sudah mulai bisa disingkirkan. Nah, itu disebut dengan nasrun minallah. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menurunkan kepada mereka ayat dalam surat Al-Anfal itu diantaranya adalah wadhkuru id antum qalilum mustad'afuna fil ardi. Dan ingatlah ketika kalian berjumlah sangat sedikit. Antum qalilun. Sedikit itu kemudian mustad'afun. Mustad'afun itu diremehkan. Dianggap orang lemah dari kata dhaif. Mustad'af itu orang yang dianggap remeh, dianggap enteng, tidak dihargai. Atau bahasa kita dipandang sebelah mata. Bahkan mungkin tidak dipandang. Dianggap orang yang pokoknya orang yang rendah lah. Mustad'afun kata Allah, fil ardi, mustad'afuna fil ardi. Kalian dianggap lemah di muka bumi ini, dipandang sebagai orang lemah. Takhafuna ayyatakhattafakumun nas. Kalian khawatir apabila kalian akan diterkam. Jadi kita bisa bayangkan kalau ada orang yang sangat khawatir akan dizalimi oleh orang lain. Takut. Sudah sedikit, dianggap lemah, dan dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran. Karena kalau perang Badar itu tidak menang, Nabi SAW sudah. Kaum muslimin akan diberangus begitu saja, habis. Karena memang masih sedikit sekali. Masih sedikit sekali dengan kondisi ekonomi yang lemah. Jumlahnya sedikit, dianggap lemah, ekonominya masih berantakan. Kemudian musuh-musuhnya itu banyak. Kalau mereka diberangus begitu, habis. Maka kata Allah, takhafuna ayyatakhattafakumun nas. Takhattufirnya seperti diculik. Kalian selalu takut diculik. Apalagi seperti yang kita sebutkan sebelumnya, orang-orang Quraisy di awal-awal hijrahnya Nabi, mereka mengirim mata-mata dan mengirim penculik-penculik. Bahkan Nabi SAW sampai dijaga oleh para sahabat setiap malam. Nah, itu yang disebut dengan takhafuna ayyatakhattafakumun nas. Kalian sangat takut suatu saat diculik, diberangus, dizalimi oleh manusia. Namun apa kata Allah? Fa'awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat thayyibat. Fa'awakum, dan Allah berikan kepada kalian ma'wa. Ma'wa itu artinya tempat tinggal. Jadi Allah menampung, bahasa kita, Allah tampung kalian
Di Madinah itu walaupun dalam gambaran nyatanya yang menampung mereka adalah kaum Ansor. Tapi siapa yang membuat kaum Ansor beriman? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berikan hidayah kepada mereka. Karena hidayah Allah itu mereka beriman dan mereka bersedia menampung kaum muslimin yang datang dari Mekah yang tidak punya apa-apa ini. Ya. Maka Allah mengatakan fa'awakum. Allah menampung kalian. Ya, jadi orang mengungsi ditampung. Ya. Ditampung di tempat-tempat kaum muslimin yang ada di kaum Ansar. Wa ayyadakum binasrihi. Dan Allah menguatkan kalian dengan pertolongannya. Ya, pertolongannya ketika perang Badar. Ya. Jadi Allah mengatakan kalian harus ingat itu. Ketika kalian lemah dulu, kalian mendapatkan anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Ya, pertama Allah berikan kalian tempat yang aman di Madinah. Allah siapkan itu kota Madinah sebagai tempat untuk menjadi ma'wa, tempat kembali, tempat berlindung. Ya. Dan orang-orang Ansor diberikan petunjuk oleh Allah, diberikan hidayah, sehingga mereka beriman dan mereka siap menjadi pelindung kalian, menolong kalian, memberikan tempat tinggal, ya, memberikan pertolongan baik yang langsung atau tidak langsung, ya, bahkan memberikan pekerjaan dan seterusnya. Nah itu disebut dengan iwa, al-iwa. Al-iwa itu hanya perlindungan atau penampungan. Kemudian setelah itu kalian didukung oleh Allah Azza wa Jalla, dikuatkan dengan pertolongannya, perang Badar. Ya. Wa razaqakum minat thayyibat. Kemudian Allah memberikan rizki kepada kalian dengan rizki yang baik, rizki yang thayyibat. Apa itu rizki yang thayyibat? Pertama, ghanimah di perang Badar. Ya. Ghanimah di perang Badar itu rizki yang thayyibat. Ya. Kemudian rizki yang thayyibat yang selanjutnya adalah zakat itu. Zakat bagi orang-orang miskin itu rezeki yang thayyibat, rezeki yang baik. Karena itu berdasarkan syariat Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena orang-orang kaya kemudian atau kaum Ansor yang ketika itu punya kebun-kebun kurma, ya, mereka pun mengambil kurmanya dan diberikan kepada Rasulullah SAW untuk diberikan kepada saudara-saudara mereka. Maka itu rezeki-rezeki yang thayyib. Yang selama ini mereka untuk mendapatkan rezeki itu sangat susah. Ya, ketika mereka di Mekah, apalagi di Madinah juga demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa razaqakum minat thayyibat. Ya, la'allakum tashkurun. Ya, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi inilah akhir dari penjelasan beliau tentang apa yang terjadi pada bulan Ramadan itu, ya, dari beberapa syariat Allah Azza wa Jalla dan juga hikmah-hikmahnya, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan penghiburan kepada kaum muslimin. Ya. Dihibur dengan kemenangan, kemudian dihibur dengan puasa Ramadan, dan puasa Ramadan itu yang ibadah yang sangat banyak keutamaannya, ya, sangat banyak berkahnya dan seterusnya. Ya. Kemudian dihibur dengan Idul Fitri, ya, mereka saling menunjukkan kegembiraan dan seterusnya. Makanya Allah mengatakan di akhir ayatnya bahwa semua itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kalian bersyukur. Ya. Makanya seterusnya dalam ayat Al-Baqarah juga, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, tentang puasa Ramadan itu. Ya, apa ayat Ramadan? Ya. Ya, syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa man kana maridan awala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa la tukmilul iddata wa la tukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi bersyukur. Jadi puasa Ramadan adalah puasa atau momentum kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan kita merasakan itu indahnya Ramadan. Ya, indahnya Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menampakkan dia punya nikmat-nikmat. Dan itu hanya dirasakan oleh orang yang puasa. Kalau orang tidak puasa dia tidak rasakan. Ya. Nikmat yang paling awal atau nikmat yang paling bisa dirasakan Ramadan itu adalah apa? Nah, kalau kita berbuka itu. Rasulullah mengatakan lis-shaimi farhatan. Farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa itu mereka mendapatkan dua kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka dan kegembiraan ketika bertemu dengan Rabb-Nya, Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba kalau kita rasakan berbuka itu, Masya Allah. Ya. Kue banyak sekali. Ya. Bayangkan dari ujung Suawa sampai ujung Popaya tuh sana. Setiap jalan pasti ada orang jual kue. Ya. Bayangkan itu. Kue berbagai macam model bentuk. Ada yang segitiga, segi empat, ada yang bulat, ada yang bikin model bunga dan lain sebagainya. Ya. Bahkan orang-orang Eropa sekarang itu, kalau kita lihat tayangan-tayangan di medsos, mereka datang ke Indonesia bulan Ramadan supaya apa? Ikut takjil. Padahal bukan orang Muslim mereka, bukan orang Muslim, orang Eropa kemarin. Ikut beli jajan di pinggir-pinggir jalan. Dan mereka bilang enak sekali. Masya Allah. Nah, itu baru satu itu. Ya, baru satu berkahnya itu. Dan itu dirasakan oleh orang puasa. Ya, entah kenapa. Satu jalan kue semua. Begitu habis maghrib, habis semua. Ya, habis semua itu. Ya. Dan begitu habis Hari Raya Idul Fitri, hilang semua. Ya. Begitu habis Hari Raya Idul Fitri, hilang semua itu penjual kue. Ya. Tetoso di Mandor. Ya. Masya Allah. Itu berkah. Makanya kita harus banyak bersyukur. Nah ini kita tidak lama lagi berpuasa ini insya Allah. Ya. Semoga Allah memberikan kita panjang umur. Ya. Tapi walaupun begitu banyak kue, yang masuk satu gelas air sok kenyang. Ya. Satu gelas air minum sudah kenyang. Sudah merasa, padahal satu hari tidak makan, tidak minum. Ya. Sampai-sampai kalau kita orang baru-baru puasa itu lihat, andaikan kita orang punya uang, ya, mau pergi di jalan itu, semua itu warung kue mesti nggak akan. Nafsu makan. Ya. Tapi begitu ambil kue satu, sudah. Sok kenyang. Air satu teguk, sudah kenyang. Ya, subhanallah. Itu indah sekali. Maka itu kata Rasulullah, farhatun inda iftarihi. Kegembiraan ketika berbuka. Berbuka tiap hari, atau berbuka nanti terakhir, ya, berbuka pada saat malam Idul Fitri, ya. Itu indah sekali rasanya. Kemudian yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbi. Dan orang berpuasa itu, kalau mereka puasanya bagus, benar, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan diberikan anugerah oleh Allah Azza wa Jalla sampai di surga itu disediakan pintu khusus bagi orang yang puasa. Namanya pintu apa? Pintu Babu Ar-Rayyan. Ya. Babur Rayyan. Rayyan itu dari kata Roy. Roy itu artinya orang yang sudah tidak dahaga lagi. Ya. Kalau kita haus, minum Roy. Ya, kalau bahasa Arab itu kan kalau kita lapar, makan, setelah itu syabi'. Ya, syabi'ah itu kenyang. Syabi'ah dari makanan. Ya. Kalau roy dari minuman, ya, makanya disebut royan, bentuk ismul mubalaghah dari kata roy. Ya. Jadi diberikan pintu itu oleh Allah Azza wa Jalla, ya, dan dimasuki hanya oleh orang yang berpuasa saja. Ya. Dan ketika mereka masuk di pintu itu, maka mereka sudah tidak lagi merasakan kehausan. Nah, itu merupakan pahala.
Nah, itu keindahan puasa Ramadan. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang beriman anugerah tersebut untuk apa? Supaya kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang beriman itu sedikit unik, ya. Allah mengatakan kita disuruh lapar, tapi bersyukur. Ya. Coba, kita kan 1 bulan disuruh tidak boleh makan dari fajar shadiq sampai maghrib. Ya. Tapi ujung ayatnya mengatakan agar kamu bersyukur. Ya. Seharusnya kan kalau kita tidak lapar tidak bersyukur, lapar kok bersyukur. Ya. Kita disuruh lapar, tapi Allah bilang bersyukur. Nah, itulah ajaibnya. Ya. Dan itu tidak dirasakan kecuali orang-orang yang beriman dan berpuasa dengan ikhlas kepada Allah. Walaupun kita lapar, kita rasa senang. Ya. Kita lapar tapi kita senang. Ya. Sampai-sampai anak kecil pun senang berpuasa. Ya. Dan itulah yang oleh orang-orang yang tidak beriman tidak masuk akal mereka itu. Bisa gitu. Kenapa bisa begitu? Ya? Nah, itu memang yang berbicara itu bukan akal. Ya. Tapi itulah yang disebut dengan iman. Ya, keimanan yang ada diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Dan itulah indahnya iman. Ya. Wa zayyanahu fi qulubikum. Keimanan itu oleh Allah diperindah dalam hati kalian. Wa zayyanahu fi qulubikum. Ya. Maka bersyukur kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi dan para sahabat diberikan penghiburan oleh Allah Azza wa Jalla setelah mereka begitu banyak menderita, ya, diberikan oleh Allah anugerah yang makin lama makin banyak, ya, sehingga mereka kemudian menjadi orang-orang yang hati mereka itu sangat cinta kepada Allah. Ya. Bahkan mereka selalu merindukan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti terjadi pada perang Badar itu. Yang meninggal dari kaum muslimin, mereka tidak menyesal. Bahkan mereka ingin, seperti yang kita sebutkan tentang 2 orang anak orang Ansor itu. Mereka ingin melawan siapa? Melawan Abu Jahal. Ya. Padahal Abu Jahal itu orang yang sangat jago. Ya. Mereka usianya baru belasan tahun. Tapi mereka punya semangat yang begitu besar dan mereka tidak takut. Melawan Abu Jahal mereka tidak takut. Padahal Abu Jahal itu panglima besar. Jenderal itu dia punya pangkat kalau sekarang. Ya. Dan tidak ada yang bisa. Pokoknya dia orang jago, pilih tanding. Ya. Tapi 2 orang anak Ansar ini berhasil apa? Melumpuhkannya. Nah, itulah merupakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Baik. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, ini kita telah menyelesaikan peristiwa-peristiwa dan beberapa hikmah yang didapatkan dari perang Badar ini. Ya, semoga hikmah-hikmah ini, pelajaran-pelajaran ini bisa menjadi motivasi untuk kita memperbaiki ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sudah salat Isya, insyaallah kita lanjutkan pekan depan dengan peristiwa-peristiwa selanjutnya setelah Idul Fitri. Ya, setelah Idul Fitri itu ada lagi peristiwa-peristiwa yang akan kita baca yang terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian jamaah sekalian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.